Tabi ala usul Syafi'i al-Muttalibi. Apa makna al-Muttalibi ya, beliau dari keturunan Al-Muttalib. Al-Muttalib itu saudaranya Hashim, masuk dalam jajaran Ahlul Bait. Huwallazi ilmal usuli syayyada. Ini huwallazi, huwa kembali kepada Imam Syafi'i. Yani waqta lubbul usuli i'tamada. Apa makna lubbul usul? Kitab Lubbul Usul karya yani Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jika disebut dalam kitab-kitab Syafi'iyah Zakaria Syekhul Islam, yang dimaksudkan adalah Zakaria Al-Ansari. Kita lanjutkan. Ilmul usuli arba'un. Adillatun dalalatun hukamu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, ilmul usuli arba'un. Ahkamu. Loh. Tak kira tenanan. Coba saya ngajar, Pak. Kita, Pak. Baik. Adillatun dalalatun hukam. Kita masuk ya ikhwan sekarang pada inti atau pada pembahasan ilmu usul fiqh. Setelah 3 bait yang pertama itu muqaddimah. Muqaddimah tentang yakni sejarah perkembangan usul fikih sampai zaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ilmul usuli. Ilmu usul fiqh itu arba'un. Ada 4 pembahasan utama. Yang pertama, pembahasan tentang hukum, ahkamu. Itu masalah pertama. Yang kedua, pembahasan tentang dalil. Yang ketiga, pembahasan tentang dalalah. Yang keempat, pembahasan tentang hukam. Pembahasan tentang hukam. Ilmu usul fikih ya akhwan, sebesar apapun ilmu usul fikih, pembahasannya hanya 4 ini. Ahkam, adillah, dalalah, hukam. Apa itu ilmu usul fiqh? Ilmu yang sedang kita pelajari, yang kita jadikan kitab tipis ini sebagai panduan awal untuk membangun pondasi usul fikih, itu namanya usul al-fiqh. Itu namanya usul al-fiqh. Ini. Sebagian ulama menyebutnya usul fiqh, sebagian ulama menyebutnya ilmu usul. Sama aja. Tapi nama bakunya adalah usulu al-fiqhi. Ini usulu al-fiqhi. Apa ini makna usul al-fiqh? Ini apa makna usul al-fiqh? Sebenarnya ikhwan, untuk dirasa awal kita harus bahas dulu tentang al-mabadi asyrah, tapi nggak akan saya bahas terlalu panjang. Yani 10 pondasi untuk masuk kepada semua ilmu. Kita bahas ta'rifnya aja. Usul al-fiqh. Yani apa itu ilmu usul al-fiqh? Sehingga tatkala kita masuk, kita itu ada gambaran umum tentang ilmu yang akan kita pelajari. Sebagaimana saya gambarkan dalam pertemuan yang kemarin ya ikhwan. Ternyata ilmu yang terpancar dari Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak ragamnya. Dan sebagiannya kita namanya aja nggak tahu. Sebagiannya kita namanya aja nggak tahu, apalagi mempelajarinya. Itu baru ilmu intinya, belum ilmu pendukung. Ilmu pendukung itu ilmu alat maksudnya. Ilmu alat ya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan semua ilmu-ilmu yang lain itu ilmu pendukung. Masih ilmu intinya itu berbagai macam cabang-cabang ilmu. Jadi belum ilmu pendukung, belum ilmu pelengkap. Ilmu pelengkap ya kayak sejarah, kayak sirah nabawiyah, tarikh dan macam-macam, itu ilmu pelengkap. Nah, salah satu di antara semua ilmu itu penting. Semua ilmu itu penting. Sedangkan waktu kita terbatas. Kita dibatasi oleh waktu. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. 60, 70 tahun, kemudian kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka kita harus pintar-pintar nyeleksi. Mana ilmu itu yang kita anggap penting, mana ilmu itu yang harus kita kedepankan, dan mana ilmu itu yang
kurang kita kedepankan. Dan itu tergantung orang-orangan. Ya, tergantung ini orang-orangan, cocok-cocokan. Yang penting, salah satu di antara ilmu utama adalah ilmu usul fiqh. Salah satu di antara ilmu utama adalah ilmu usul fikih. Karena ilmu ini adalah sebenarnya bukan usul fikih aja, usulul adillah. Jadi pondasi pendalilan. Jadi dalam tafsir butuh usul fikih, dalam hadis butuh usul fikih, sampai pun dalam kajian sirah butuh usul fikih, apalagi dalam kajian fikih juga butuh jadi ilmu usul fikih. Usulul fiqh sebagaimana antum tahu itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah usul, yang kedua adalah fiqh. Yang kedua adalah al-fiqh. Usul ayat ikhwah itu bentuk jamak dari aslun. Bentuk jamak dari aslun. Wal aslu di kitab-kitab yang masyhur di kalangan antum, anak sering menggunakan bahasanya Syekh Utsaimin aja karena kitab itu yang paling familiar di antara kita. Ini kitab itu yang paling familiar. Ma yubna alaihi ghairu. Aslun itu adalah sesuatu yang benda yang lain dibangun atasnya. Maka yang kita mengatakan aslul bait. Aslul bait maknanya adalah pondasi, karena bangunan rumah dibangun di atas pondasi. Kita mengatakan aslus syajarah. Aslus syajarah maknanya adalah akar. Asalnya pohon karena pohon itu dibangun di atas akar tersebut. Maka asal adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Dalam definisi yang paling undang di antara kita. Itu makna asal. Jadi makna asal. Taib. Mana yani asal. Yani usul al-fiqh. Usul itu bentuk jamak dari asal, dan makna asal adalah ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun atasnya ghairuhu yang lain. Yang lain. Taib. Al-fiqh. Al-fiqhu. Al-fiqhu. Apa itu al-fiqh? Kita lafaz yang kedua adalah al-fiqh. Lafaz yang kedua itu adalah al-fiqh. Al-fiqh secara bahasa artinya adalah al-fahm. Artinya itu al-fahm. Dalam bahasa Arab kalau kita mengatakan faqihtu syai'a ay fahimtuhu. Kalau dalam bahasa Arab saya mengatakan faqihtu syai'a, maknanya adalah fahimtuhu dalam bahasa Arab. Dan itu mafhum dalam bahasa Arab. Makna faqih syai' itu artinya adalah fahimahu. Al-fiqhu artinya adalah al-fahm. Secara istilah, apa makna al-fiqh dalam istilah para ulama-ulama kita? Kalau kita nyebut ilmu fikih, apa maknanya? Jadi kalau kita nyebut ilmu fikih itu apa maknanya? Al-fiqhu ayol ikhwah, ilmu fikih. Ilmu fikih itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama, kul al-ulum asy-syar'iyyah. Semua ilmu syar'i. Semua ilmu syar'i. Anak terpaksa harus ngulang ya, ikhwan. Karena separuh dari antum santri baru. Ini. Karena anak ngikuti yang lama itu mesak nih. Ini. Yang lama murojaah, yang baru mulai. Ini, yang baru mulai. Karena kemarin yani Sat Sabit anak tanya, berapa yang baru? Kebut Ustaz, kebut sampai yang kemarin baru kemudian keterangan aslinya. Tapi ternyata kemarin separuh yang baru. Separuh yang baru. Tapi anak tidak akan memperlama bagaimana kajian yang dulu. Tetap sedikit anak kebut dikit biar sampai di pertengahan kitab. Karena tahun kemarin sudah sampai di pertengahan kitab terus putus. Baik, kullul ulum syar'iyyah. Makna fikih yang pertama itu semua ilmu syar'i. Semua ilmu syar'i. Dan ini makna fikih dalam an-nas, dalam nusus syar'i, dalam Al-Qur'an dan sunnah. Jika disebut makna fikih dalam Al-Quran dan sunnah, maka maknanya adalah
semua ilmu syar'i, ilmu agama, baik itu tafsir maupun hadis, maupun sirah, maupun hukum, maupun akhlak, maupun akidah, semuanya disilakan dengan fiqh. Semuanya disilakan dengan fiqh. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jihad fi sabilillah, yaitu tatkala ada orang berangkat jihad tolak. Jangan sampai semuanya berangkat jihad. Tapi hendaknya ada orang-orang yang tetap berada di kota Madinah untuk belajar ilmu agama. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Firman Allah Subhanahu wa taala, liyatafaqahu fid din. Jadi liyatafaqahu fid din. Agar mereka itu faqih dalam agama. Apa artinya faqih di sini? Agar mereka itu memahami semua ilmu agama. Karena apabila disebut fikih dalam nas Al-Quran, yang dimaksudkan adalah mencakup semua ilmu agama. Semua ilmu agama. Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW tatkala beliau mendoakan Abdullah bin Abbas. Dengan beliau mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Doanya Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, faqihu, maknanya adalah fahamkanlah Ibnu Abbas ini dalam semua ilmu agama. Bukan berarti fahamkanlah Ibnu Abbas dalam ilmu fikih yang ada sekarang, yaitu ilmu tentang hukum tok. Tapi maknanya adalah fahamkanlah Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas dalam semua ilmu agama. Karena makna fiqh, makna yang pertama adalah semua ilmu syar'i, mau tafsirnya, mau hadisnya, mau hukumnya, mau akidahnya, mau akhlaknya, tazkiyatun nufus, pokoknya semua ilmu agama itu istilahnya pada zaman dahulu adalah fiqh. Istilahnya pada zaman dahulu adalah fikih. Taib. Itu makna yang pertama. Fikih itu maknanya semua ilmu syar'i dalam nusus Al-Quran dan As-Sunnah. Ini contoh aja. Yang kedua, dalam kalam as-salaf. Dalam kalam ulama salaf, di zaman-zaman sahabat, zaman-zaman tabi'in, zaman-zaman atba'ut tabi'in, makna fikih itu maknanya adalah semua ilmu agama. Makna kamu itu mau belajar fikih berarti belajar ilmu agama secara sempurna. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagaimana kondang dalam sejarah perjalanan hidup beliau. Beliau itu orang Gaza. Beliau itu orang Gaza. Jadi terlahir dalam kondisi yatim sama ibundanya, dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah, Syafi'i kecil ini setelah menghafal Al-Quran, beliau itu diberikan oleh Allah kecenderungan senang dengan ilmu bahasa Arab. Akhirnya Syafi'i kecil itu pergi ke kabilah Bani Huzail. Itu kabilah paling, sebagaimana saya katakan kemarin, kabilah yang bahasa Arabnya paling asli, yang paling bagus, yang paling benar. Bertahun-tahun di sana. Sehingga jadi beliau itu dalam bahasa Arab itu kayak orang Arab Badui asli, orang Arab asli. Dan kalau bicara bahasa Arab, yang asli di Arab Badui, di Mekah, Madinah, kuwi serapati asli. Di Arab dalam, sebagaimana saya katakan kemarin ya, Ikhwan. Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, yani kataba Syafi'i kutubahu bilughatil awam. Falau kataba kutubahu bilughah alladzina qashana biha ma fahimahu ahad. Imam Syafi'i itu tatkala nulis kitab-kitabnya, Risalah dan macam-macamnya itu beliau nulis dengan bahasanya orang awam. Seandainya beliau itu nulis menggunakan bahasa yang beliau diskusi dengan kami murid-murid khususnya, nggak akan ada satupun orang yang paham. Jadi nggak akan ada satupun orang yang paham karena saking detailnya fikihnya Syafi'i rahimahullah, bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Makanya jangan heran ya, Ikhwan. Maklum dalam kaidah fikih, dalam kaidah ulama-ulama Syafi'iyah, kalamus Syafi'i fil lughati hujjah. Ucapannya Imam Syafi'i kalau berkaitan dengan makna bahasa Arab itu hujjah, nggak bisa diganggu-gugat. Karena bagi mereka Syafi'i itu kelas-kelasnya kelas-kelas orang yang hidup sebelum zaman Rasulullah SAW. Karena ngambil bahasa Arab itu asli dari
kabilah pedalaman. Ini semacam itu. Makanya jangan heran kalau ulama-ulama Syafi'i itu kenapa tahu kok begitu? Ya karena memang sejarahnya semacam itu. Kembali ke sini, nggak jauh-jauh. Apa tadi kok cerita Syafi'i? Lah, beliau itu keluar dari Bani Hudzail, keluar dari pedalaman, kembali ke ibundanya di Mekah. Karena sekarang turun gunung, gak turun gunung deh, keluar lembah deh, bukan turun gunung. Keluar lembah dengan keilmuan bahasa Arab yang super mapan. Beliau itu kalau ngomong itu menggunakan kabilah Bani Hudzail, orang-orang terkagum-kagum dengan iki wong ini wong purba atau wong opong. Karena bahasanya bahasa Arab asli, super asli. Dan mengungkapkan syair-syair Arab yang itu syair-syair kuno, ilmu-ilmu kuno. Syair-syair yang adanya di kabilah-kabilah pedalaman. Dan mereka terkagum-kagum dengan ilmunya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Lah ada seorang alim di Mekah yang eman-eman, wong sak pintere kaya ngono kok cuma nguasai ilmu bahasa tok. Eman-eman bahasa Indonesia apa? Ya eman-eman. Apa? Disayangkan. Ya benar, disayangkan itu. Sangat disayangkan wong sepinter ini kok ilmunya cuma bahasa Arab tok. Si Bawai itu kan dalam dunia nahwu nomor 1. Tapi ya tetep ae pamornya tetep kalah karo Bukhari, kalah karo soponya. Sopo toh sing belajar nahwu kalau nggak santri. Mosok wong awam suruh belajar nahwu ya ora. Maka sang alim ini ngomong sama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, qal ya Abu Abdullah tafaqqah yu'likallah. Ini kalimat diungkapkan di zaman itu. Ya Abu Abdullah tafaqqah yu'likallah. Wahai Abu Abdullah, belajarlah kamu fikih, pasti Allah akan meninggikan derajatmu. Fikih apa maknanya nih? Hah? Apa makna fikih di sini? Tawakkah, belajarlah kamu ilmu fikih. Yu'likallah, pasti Allah akan meninggikan derajatmu. Apa ini? Belajarlah semua ilmu agama. Sampeyan kok belajar bahasa Arab tok. Belajarlah ilmu-ilmu, pelajari ilmu-ilmu, ilmu agama. Jadi sampai di zaman ini para ikhwah sekalian, sampai di zamannya Syafi'i, makna fikih itu masih kullul ulum asy-syar'iyyah. Sedangkan untuk tahu, Imam Syafi'i itu lahir tahun 150, meninggal dunia tahun 204. Ini beliau lahir tahun 150 di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, rahimahullahu taala, dan beliau meninggal dunia tahun 204. Jadi tahun-tahun ini tahun-tahun penting ya. Karena tahun ini wafat seorang imam, lahir seorang imam. Jadi lahir seorang imam. Mirip-mirip antara Jurumiyah dengan Ibnu Malik. Kenal Jurumiyah? Kenal ngono lho, ben aku seneng. Jurumiyah, Al-Imam Ibnu Ajurrum itu lahir di tahun wafatnya Ibnu Malik. Pemilik Alfiyah Ibnu Malik. Di tahun wafatnya ya hanya ben ngapalno 1 tahun untuk 2, gitu maksudnya itu. Ngapalno 150 untuk 2 ilmu. Disinilah Syafi'i lahir, disinilah Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Lah, pada Imam Syafi'i lahir di ini. Dan di kawasan ini mentok beliau itu akhir tabi'ut tabi'in. Mentok. Beliau itu adalah akhir dari tabi'ut tabi'in. Kalau nggak malah nggak masuk dalam tabi'ut tabi'in. Lah, sebelumnya di zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dinisbahkan kepada beliau itu mempunyai satu kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Kitab ini diperdebatkan oleh para ulama, apakah ini tulisannya Abu Hanifah rahimahullah ataukah ini tulisan muridnya Abu Hanifah. Para ulama-ulama Ahnaf rata-rata mengatakan kalau ini tulisannya Abu Hanifah. Syarah Fiqhul Akbar, Syekh Mula Ali Al-Qari, beliau mengatakan bahwasanya ini tulisannya Abu Hanifah rahimahullah taala. Tapi banyak ulama muhaqqiqin yang mengatakan ini bukan tulisannya Abu Hanifah, tapi tulisan salah satu muridnya Abu Hanifah. Yang penting berarti kitab ini tertulis di tahun 150-an. Karena beliau meninggal dunia tahun 150. Lah,
Al-Fiqhul Akbar, ini kitab apa ya, Wan? Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Kita tentang akidah. Kok disebut fikih? Iya, karena di zaman itu makna fikih itu adalah semua ilmu agama. Jadi fikih semua ilmu agama yang tertinggi masalah akidah. Masalah akidah. Gitu ya? Itu makna yang pertama. Jadi fikih itu maknanya adalah kul al-ulumi syar'iyyah. Semua ilmu syar'i. Jadi semua ini ilmu syar'i. Taib. Yang kedua, zaman bergeser. Semakin ke belakang. Jika pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'ut tabi'in, wong alim itu ya alim sak kabehi. Wong alim itu yo ngerti, yo alim Al-Qur'an, alim As-Sunnah, alim ini, alim itu. Tapi semakin ke belakang, takdir Allah, kehendak Allah, orang itu semakin gak kayak yang pertama. Mulailah ulama itu punya spesialisasi, punya takhusus. Ono ulama yang perhatian masalah tauhid. Ngomong masalah akidah. Ada ulama itu yang perhatian masalah tafsir. Ngomong masalah tafsir. Ada ulama itu perhatian masalah nahwu. Ada ulama itu perhatian masalah hadis. Masalah hadis belum begitu. Ada ulama itu perhatian masalah sanad. Gak masalah matan. Ada yang perhatian masalah matan. Zaman itu mulailah ada takhusus. Takhusus apa ya? Spesialisasi. Mulai ada terpecah-pecah. Lah saat itu jika disebut fikih sudah bergeser makna. Jika disebut fikih sudah bergeser makna. Itu makna fikih yang paling kondang di kalangan kita. Yaitu ma'rifatu al-ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha. Sama contoh tafsiliyah. Setelah zaman bergeser ke belakang, sekitar zaman-zaman akhir atba'ut tabi'in atau zamannya sedikit, zaman ke belakangnya sedikit, sekitar zaman-zaman itulah. Di sekitar tahun 200-an lebih dikit. Sekitar tahun 200-an lebih dikit. Lah, itu makna fikih sudah bergeser, bukan lagi semua ilmu agama. Tapi sudah menjadi ilmu khusus dengan definisi ini. Ilmu tentang hukum amal perbuatan hamba. Baik amal itu berkaitan dengan Allah, maksudnya adalah fikih ibadah, maupun amal itu berbuatan dengan perbuatan manusia, yaitu fikih muamalah. Jadi ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah, mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal. Amalnya siapa ini? Amalnya mukallaf, amalnya seorang hamba. Baik amal ini berkaitan dengan Ar-Rabb, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang masyhur dengan nama fikih al-ibadat. Maupun amal ini berkaitan dengan ghairu Rabb, selain Allah Subhanahu wa taala yang masyhur dengan nama fikih al-muamalat. Pembagian fikih paling enak itu dua ini daripada pitu. Ini fikih baik amal yang berkaitan dengan Allah, salat, zakat, poso, haji. Itu amal perbuatan hamba yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maupun amal perbuatan hamba yang berkaitan dengan selain Allah, berkaitan dengan dirinya sendiri kayak fikih makanan, fikih minuman. Maupun berkaitan dengan sesama, pernikahan dan macam-macamnya. Yang penting hukum amal. Jadi fikih itu khusus amal tok. Sudah tidak lagi mencakup ilmu tafsir. Sudah tidak lagi mencakup ilmu hadis. Sudah tidak lagi mencakup ilmu akidah. Zaman itu akidah sudah tidak dinamakan dengan fikih. Zaman itu akhlak, adab sudah tidak dinamakan lagi dengan fikih. Tazkiyatun nufus, kitab ar-raqaiq sudah tidak lagi dinamakan dengan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih di zaman itu sudah bergeser kepada hukum syar'iyyah, amaliyah, tok. Syar'iyyah, amaliyah saja. Tapi di zaman itu ya, Wan, yang namanya wong itu disebut faqih, iku nek ngerti nih hukum dengan dalilnya. Zaman itu. Makanya mereka mengatakan al-muqtasabah min adillatiha tafsiliyah. Jadi mengetahui hukum-hukum agama
yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, kalau ngetahuinya dengan dalil, itulah faqih. Itulah orang yang ngerti fikih kalau ngetahui dalil. Makanya beliau mengatakan al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Yani al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Di zaman itu para jemaah sekalian, orang yang ngerti hukum, gak ngerti dalili, itu namanya muqallid. Ngerti hukum, gak ngerti dalili, itu namanya muqallid. Wong sing taklid, bukan orang yang ngerti fikih, tapi sekedar taklid. Definisi ini kemudian kembali bergeser belakangan. Yang definisi ini kembali bergeser belakangan, sekitar abad ke-5, abad ke-6. Jadi hukum makna fikih itu bergeser lagi. Ini bergeser lagi kepada ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah ta'. Terusan nih. Sampai di sini. Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah, mengetahui hukum-hukum agama tentang amal perbuatan hamba. Itu namanya fikih. Ngerti dalil, gak ngerti dalil, pokoknya kalau orang itu ngerti, maka itu namanya ngerti ilmu fikih. Nek uang itu belajar tentang hukum-hukum amal perbuatan, pakai dalil gak pakai dalil, namanya belajar fikih. Jadi namanya ini belajar fikih. Dan makna inilah yang paling kondang di kalangan fuqaha. Sedangkan makna ini yang kondang di kitab-kitab usul fikih. Makanya sebagian ulama itu membuat definisi lucu. Kok lucu sih? Istilah unik. Jadi definisi ini itu ta'rif usuli lil fiqh. Kalau definisi ini itu ta'rif fikhi lil fiqh. Usuliyin tentang fikih. Kalau ini itu ta'rif al-fuqaha tentang fikih. Ini. Dan definisi ini nggak salah loh ya. Definisi ini nggak salah. Kalau anak ngajar, jadi teman-teman sekalian ketahuilah bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Lah, 5 waktu itu luhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu harus dikerjakan pada waktunya masing-masing. Kalau duhur itu waktunya ini. Kalau asar waktunya ini. Anak ngomong begitu itu, ngomong itu tadi. Itu sedang ngajar ilmu apa? Atau nggak ngajar ilmu? Anak yang tadi tak omongkan barusan loh. Jadi teman-teman sekalian, pelajaran kita sekarang itu tentang sholat. Sholat itu adalah ucapan, perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Perbuatan tertentu, niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sholat itu ada 2, ada yang sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat yang wajib harian itu ada 5. 5 itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sholat ini harus dikerjakan pada waktu masing-masing. Zuhur itu waktunya ini. Ilmu fikih atau enggak? Coba ya. Itu sedang belajar fikih apa enggak? Iya. Itu tuh sedang belajar fikih. Lu saat kono dalile. Sampai pun enggak ada dalilnya. Makanya fuqaha mengatakan inti dari kajian fikih itu di sini. Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah. Lah, urusan dalil itu urusan belajar fikih lanjutan. Dari dalam pandangan fuqaha, para ulama fikih, inti dari belajar fikih itu belajar masalah dan hukum tanpa dalil. Urusan pendalilan itu ilmu fikih lanjutan. Gandeng dengan ilmu usul fikih. Wallahu alam. Pas dari masalah itu. Yang penting fikih, jadi kita kan masih di sini ya. Usul fikih itu dari usul dan makna fikih itu ada 3 makna. Ada tiga makna. Jadi ada 3 makna, yaitu semua ilmu agama, kemudian ilmu tentang amal perbuatan hamba tapi dengan dalil, yang ketiga sampai pun tanpa dalil. Ini makna usul fikih masing-masing. Usul dan makna
fikih. Sekarang kalau sudah digandengkan begini, maka menjadi ilmu lain. Karena satu punya makna, satu punya makna. Kalau digandeng, itu maknanya bisa beda. Sapu tangan. Apa makna sapu? Sapu. Alat yang dipakai untuk bersihkan lantai. Tangan? Ya tangan. Sapu tangan. Sapu tangan. Sapu tangan itu sapu dan tangan apa beda benda lain? Sapu tangan itu sapu dan tangan atau benda lain? Benda lain. Ya nggak sapu ya nggak tangan. Ini benda lain. Jadi satu istilah kalau kita preteli itu memiliki satu makna, belum tentu kalau digandeng maknanya sama. Makanya dalam penjabaran para ulama kita, usul fikih, kalau kita preteli usul itu maknanya itu tadi, fikih itu maknanya itu tadi. Tapi kalau kita gandeng ilmu usul fikih itu ilmu lain, bukan ilmu ini. Ini bukan ilmu ini. Yo ono kaitane titik-titik. Yo kayak sapu tangan itu kan ada kaitane titik-titik. Kenapa dinamakan dengan sapu? Karena sama-sama bersihkan, meskipun nggak bersihkan lantai. Ini. Kenapa dinamakan dengan tangan? Yo karena si megang itu tangan. Orang sapu kaki, masalahnya si megang itu tangan. Yang semisal itu. Tetap ada kaitannya titik-titik, dikit-dikit, tapi itu benda lain. Bukan sapu juga bukan. Ini bukan tangan. Tape. Kembali ke kita. Dari sini perlu kita definisikan. Sudah tahu. Usul al-fiqh sebagai satu disiplin ilmu tersendiri. Jadi satu disiplin ilmu tersendiri. Tabi'un. Kita definisikan usul fikih sebagai satu disiplin ilmu tersendiri. Apa itu ilmu usul fikih? Dengan berbagai macam definisi yang ada, kita ambil definisi yang paling kondang di antara kita. Definisi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Al-Usul Milal Usul itu definisi yang paling kondang. Tapi bukan satu-satunya definisi. Sebenarnya definisi yang paling bagus itu adalah definisinya Subki rahimahullah. Tapi ruwet ini. Yani kita pakai definisi yang paling kondang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, usul fikih itu ilmun yabahatsu an adillati al-fiqhil ijmaliyah wa kaifiyati al-istifadati minha wa hal mustafid. Taib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ilmu usul fikih itu adalah satu ilmu. Satu ilmu. Yang ia membahas tentang adillatil fiqh, tentang dalil-dalilnya fikih. Tapi bukan dalil perincian, tapi dalil secara global. Dalil secara global. Dan bagaimana cara mengambil hukum, mengambil faedah minha dari dalil, dari adillah. Wahal al-mustafid, dan mempelajari tentang kondisi orang yang mengambil faedah dari hukum tersebut. Jadi ilmu usul fikih itu satu ilmu yang kajiannya membahas tentang dalil fikih, ilmu fikih, tapi secara global, bukan perinci terperinci, bukan satu persatu. Urusan dalil terperinci itu urusan fikih. Wudu kenapa kok begini dalilnya ini, sholat kenapa kok begitu dalilnya ini, jadi begini kenapa kok begitu, kambing itu kenapa kok dizakati dalilnya ini, dan macam-macam. Itu namanya kajian fikih. Itu namanya kajian fikih. Tapi kajian usul fikih itu bahas kaidah-kaidah hukum, kaidah-kaidah umum tentang fikih. Dalil-dalil umum tentang fikih.
Kita contoh misalkan al-asal fil amr lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Jadi mau itu perintah dalam sholat, mau itu perintah dalam zakat, mau itu perintah dalam haji, mau perintah dalam ini, mau perintah dalam itu, hukum asalnya adalah ini kewajiban. Itu namanya dalil global tentang fikih. Itu yang pertama. Dan membahas tentang dalil-dalil umum, bahwasanya agama itu dibangun di atas dalil. Pertama Al-Quran. Ini mempelajari tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang ijma, tentang qiyas, dan macam-macamnya. Jadi yang akan dipelajari dalam usul fikih itu bukan dalil terperinci, tapi dalil secara global. Yang akan kita pelajari nanti adalah dalil yang digunakan untuk pemahaman hukum itu apa soal Al-Quran. Loh, Al-Quran itu kenapa kok dalil dipelajari dan macam-macamnya. Ini dan macam-macam. Yang kedua, tata cara untuk apa? Tata cara untuk mengambil faedah dari hukum. Sunnah itu. Al-Quran dan As-Sunnah itu. Itu adalah kitab suci dan ucapan Rasulullah SAW yang turun untuk kondisi tertentu, masyarakat tertentu, zaman tertentu, dengan bahasa tertentu. Tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu akan menjadi standar hukum sampai nanti hari kiamat. Dan untuk semua umat manusia di dunia. Wa marsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Untuk semua masyarakat manusia di alam dunia. Nah, kalau kemudian ada berbagai masalah-masalah ilmiah zaman sekarang, itu kan butuh untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tuh ono carane. Gak pakai perasaan. Carane itu, alat untuk mengambil hukum itu namanya ilmu usul fikih. Yo kok jenengan lah, antum lah. Kita sadar nih jenenge laut itu ya ono mutiara, ono kerang, ono hiu, ono iwa, ono lele, ono welut. Berbagai macam yakni kekayaan alam itu ada di dalamnya. Sing kepingin mangan daging ya ono di laut, sing kepingin cari mutiara ya ono di laut, sing kepingin cari rumput laut ya ono di laut, sing kepingin cari ini, kepingin cari ini, itu ada di dalamnya. Tapi untuk mengambilnya itu kan butuh alat. Untuk bisa sampai ngambil hiu misalkan, bisa sampai ngambil mutiara, bisa sampai ngambil kerang, bisa sampai ngambil welut, paman ngambil paus, itu tuh butuh alat. Dan nek gak pakai alat jeburin laut, sampai sing mati. Laut yang sedemikian kaya itu akan gak ada fungsinya apa-apa sampai pinggir laut bengong gitu. Apik men ya laut iki. Ngono wae ya, Wan. Tapi untuk ngambil ikannya gak bisa. Ngambil mutiaranya gak bisa. Ngambil ininya gak bisa karena gak punya alatnya. Lah, alat untuk mengambil faidah-faidah dari Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah namanya usul fikih. Itu namanya usul fikih. Karena ilmu ini adalah ilmu yang fungsinya kaifiyatul istifadati minha. Tata cara untuk ngambil faidah dari Al-Quran dan As-Sunnah dan dalil-dalil yang lain. Itu adalah ilmu ini. Makanya ya ikhwan, para ulama itu, yani para ulama zaman kita sekarang ini, dengan setelah lahirnya Mbah Google, semua orang bisa komentar ilmiah. Kata orang itu zaman sekarang jenenge apa? Netizen. Semua orang bisa komentar. Itu para ulama kita itu ngelus jodoh. Mereka itu mengatakan, orang-orang netizen itu mengatakan, menurut saya hukum masalah ini begini. Menurut saya, sampean sapa betul? Para ulama itu ngelus jodoh sampai heran. Aku tuh heran dengan orang-orang kayak begitu. Bagaimana mereka berani untuk ngambil faidah hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah padahal mereka nggak punya alatnya, nggak punya ilmunya. Jadi nggak punya ilmunya. Yus mirip-mirip ya, Ikhwan. Anggap, itu kalau kita bicara laut. Sekarang kalau kita bicara bahan pokok, di dapur sampean itu ya ono bandeng, ya ono daging, ya ono beras, ya ono ayam, ya ono welut, ya ono bumbu, ya ono ini, ya ono itu. Mentah semua. Lah, semua itu
Kan sesuatu yang sangat nikmat kalau dinikmati. Nek dimasak. Nek kan dimasak yang melembung. Semua itu daging, ini. Itu menjadi sesuatu yang sangat nikmat dinikmati. Menyehatkan, menyegarkan kalau dimasak. Lah, bagaimana cara agar bahan mentah ini jadi bahan matang untuk siap dimakan? Itu butuh alat. Alatnya yo kompor, yo panci, yo pisau, yo parut, yo ngini, yo ngono. Alat-alat itulah usul fikih. Alat itulah usul fikih. Ngolah dari benda matang mentah sampai matang siap dinikmati. Dari mulai ayat yang mentah dalam tanda kutip ya, jangan salah pahami istilah saya mentah. Menjadi satu hukum paten itu gak sembarangan. Contoh yang paling gampang aja. Kita ambil sebuah contoh yang paling gampang. Betul, Pak? Nah, contoh yang paling gampang. Di semua kitab fikih, itu kan kita mengatakan as-sholawatu wajibah. Gitu tak? Sholat itu hukumnya wajib. Iki mau sing gak iso ya? Ganti. Iki gak iso. Nah, kita bisa lagi. Kita mengatakan sholat itu wajib. Lihat di semua kitab fikih. Tatkala kita mengatakan sholat itu wajib, as-sholatu wajibatun. Sholat itu wajib. Wad dalil alaihi. Ngono toh? Di semua kitab fikih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimu as-sholata. Baik. Perhatikan ya, kawan. Antara dalil wa aqimus sholata dengan hasil sholat itu wajib. Nyambung apa enggak? Enggak. Kalau ayat ini dikatakan wa aqimus sholah, hasilnya adalah perintah sholat. Nah, itu benar. Tapi kok hasilnya menjadi sholat itu wajib, itu ono sing putus connect. Ono sing putus. Karena ayat ini hanya menunjukkan Allah memerintahkan sholat. Lah kok hasilnya dari sholat itu wajib, itu dari mana asal-usulnya? Lah, di sini itu perlu digodok, ya digoreng. Ya bar dipancing, digodok, dibeteti, digoreng. Jadilah satu masakan hasil akhir. Namanya sholat itu wajib. Masakan ini kita suguhkan kepada anak-anak, kepada siapa. Sampai pun gak ngerti apa-apa. Pokoknya, monggo mas, soto. Meskipun gak ngerti apa-apa, pokoknya soto enak. Hasilnya mateng. Ini tuh hasil mateng. Dan ini tuh bahan mentahnya. Dari bahan mentah ke hasil mateng itu butuh ngolah. Pengolahan itulah namanya usul fikih. Pengolahan itu namanya ini usul fikih. Makanya sangat mengherankan sekali. Kalau dari sini ke sini nggak pakai ini kok dadi? Yuk dadi tapi mbu dadi opo? Dadi ini dadi tapi mbu dadi opo? Dan itu yang penting ya. Dan itu yang harus difahami dalam masalah ini. Maka kita katakan misalkan dalam kata para ulama, aqimu fi'il amar. Wal amru yadullu ala talab. Mana tak? Aqimu fi'il amar. Dari mana kita tahu kalau aqimu fi'il amar? Sorof. Yani aqama, yuqimu, iqamatan, muqimun, muqamun, aqim. Oh no. Iku jirine satu-satu sorof ngono. Ini aqimu itu pelajaran sorof. Fi'il amar. Kita tahu fi'il amar itu menunjukkan talab, menunjukkan tuntutan. Fi'il amar itu menunjukkan perintah, menunjukkan tuntutan. Tuntutan untuk dikerjakan oleh orang lain. Sampai di sini, ini masih pelajaran bahasa Arab. Ini masih pelajaran bahasa Arab. Jadi ini namanya ilmu alat. Sampai di sini itu belum masuk pada ilmu syar'i, masih ilmu alat. Dan ilmu alat yang paling inti itu ilmu bahasa Arab. Dan ilmu alat dalam bahasa Arab, ilmu alat ya kawan, dalam bahasa Arab itu yang wajib dipelajari itu yang paling inti dua. Jadi bahasa Arab tarkib al-lafz. Yang kedua tarkib al-makna.
pembahasan tentang ilmu bahasa Arab yang kaitannya dengan rangkai kata. Ini dengan rangkai makna. Kalau ini itu dalam an-nahwu was-sarf. Kalau ini dalam al-balaghah. Tapi ya, kita nggak itu. Jadi sampai di sini para ikhwah, itu masih bahasa Arab. Ini ke sini saya durung connect. Wong hasilnya cuma aqimu fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan tuntutan. Ayat ini berarti menunjukkan Allah menuntut kita untuk mengerjakan sholat. Masih di situ. Hasilnya itu masih Allah nuntut kita untuk mengerjakan sholat. Belum sampai pada hasil matang. Durung dadi, saya setengah matang. Saya ada adon. Mara pinggir bakwan ngono saya ada adon tapi durung digoreng. Yo asaliku berupa tepung, banyu, bumbu, terus sop-sopan sini potongi itu. Nah, itu bahan baku. Itu bahan baku. Sampai di sini itu masih dipotong-potong, masih dicampur, turun digoreng. Dimaam yuk mencret ya. Ini makan yuk mencret. Untuk bisa dimakan butuh digoreng. Gorengnya piye? Gorengnya itu mengatakan, lah kali ini saya ketemu semacam ini masuk ke kaidah usul fikih. Al asal fil amr lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Berarti aqimus sholata, dirikanlah oleh kalian sholat. Dirikanlah oleh kalian sholat. Aqimu fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan perintah. Sedangkan dalam kaidah usul fikih, hukum asal perintah itu adalah wajib. Kalau begitu hasilnya as-sholatu wajibah. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Hasil ini silahkan disuguhkan kepada orang-orang sing durung iso masak. Mas, sholat mas, wajib mas. Gak perlu toh harus memaparkan semua dalil-dalilnya. Yo kelenger cacilik ngomongnya gitu. Ini itu hasil akhir. Jadi belajar fikih itu belajar hasil akhir. Kok nyenengan di warung loh. Mbak, soto. Sate. 5 menit kemudian datanglah soto. Enak, mantep. Tapi ini dari apa? Bagaimana ngolahnya? Bagaimana caranya? Kita nggak pernah tahu. Itu kajian fikih. Kajian fikih itu kajian matang. Ngerti jadi. Lah, kajian fikih itu tanpa usul fikih akan sangat rumit kalau antum pulang. Antum pulang harus menghadapi masalah-masalah baru. Harus ditanya oleh murid-muridnya, Ustadz aku nikah 5 Ustadz. Menurut terus gimana Ustadz? Harus membahas masalah hukum-hukum dan lain-lain. Itu kalau nggak bisa masak, yo eman-eman. Jadi eman-eman. Jadi punya bahan mentah yang banyak tapi nggak bisa untuk memasaknya. Ngawur, mencret ya. Ngawur, mencret. Di sini faedahnya ngaji usul fikih. Faedahnya yang ngaji usul fikih. Karena ilmu inilah yang akan menuntun kita untuk kaifiyatil istifadati minha. Bagaimana cara mengambil hukum dari dalil. Mengambil ini hukum ini dari dalil. Ini. Dan itu kajiannya di waktunya. Contoh aja. Ini contoh kecil banget yang kondang. Sing sopo to sing enggak ngerti nek salat itu wajib. Dan sopo sing enggak ngerti nek dalil itu bukan waqimu as-shalah. Tapi kalau ditanya, mana yang menunjukkan bahwa salat itu wajib? Wong cuma aqimus shalah, dirikanlah salat. Kan Allah hanya merintahkan salat. Kok dadi salat itu wajibah? Dari mana asal-usulnya? Itu butuh ngolah, butuh masak. Lah, masaknya itu namanya usul fikih. Masaknya itu namanya ini usul fikih. Gitu ya. Taib. Terakhir, wahal al-mustafid dan kondisi orang yang mustafid. Sopo orang yang berhak untuk ngambil itu sopo. Yo kelas-kelasnya chef ya. Yo tukang masak, tukang olahan gitu. Ini gak bisa masak yo jo. Engko malah gak karu-karuan. Ini malah enggak karu-karuan. Nah,
Taib, itu makna usul fikih lah. Dari sini ya ikhwan, kita mengatakan ilmu usul fikih yang tadi kita bicarakan, itu pembahasannya nggak banyak, cuma 4. Definisi usul fikih ya ikhwan sudah difaham? Ada yang perlu didiskusikan? Nyantai aja ya. Taib. Sekarang boleh mengatakan ilmu usuli arba'un. Ilmu usul fikih itu ada 4. Ilmu usul fikih itu ada 4. Hanya 4. Enggak banyak kok. Paling 4 dino selesai. Usul fikih itu hanya ada 4. 1, membahas tentang ahkam. Yang kedua membahas tentang adillah. Ahkam bentuk jamak dari hukum, tentang hukum. Yang kedua membahas tentang dalil. Yang ketiga bahas tentang dalalah. Dalalah itu ya, yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Yang keempat tentang hukam. Hukam itu orang yang bisa ngambil hukum. Bentuk jamak dari hakim. Orang yang bisa ngambil hukum. Hanya itu. Usul fikih setebal apapun ya hanya 4 itu yang dibahas. Kita lanjutkan. Ngantuk tuh? Hah? Lemes kayaknya tuh. Bertahan ya, bentar. Tinggal sebentar kok. Kita selesaikan 1 bait. Fal awwalul ahkamu fi qismain taklifun aw wad'un bi ghairi main. Kata beliau, hafizahullah, fal awwal al ahkam fi qismain. Fal awwalul ahkamu fi qismain. Kata beliau, sekarang fal awwal usul fikih, kajian usul fikih bagian pertama tentang al-ahkam. Tentang al-ahkam. Yang pertama tentang ahkam. Kata beliau, hukum itu ada 2, fi qismain. Hukum itu ada 2. Yang pertama namanya hukum taklifi. Yang kedua namanya hukum wad'i. Jadi hukum itu ada 2. Fal awal, kajian yang pertama tentang ahkam. Hukum itu ada 2, fi qismain. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi, ada hukum wad'i. Bi ghairi main. Enggak perlu diragukan lagi pembagian ini. Pembagian hanya ini, enggak ragu-ragu lagi. Lafadz ghairu main ini ya hanya menyamakan. Ini kan manzumah. Manzumah itu bagian pertama sama bagian kedua harus podo. Enggak podo seneni karo wong. Ini. Makanya dari awal kan, yani Ahmadu Rabbi wahibal uquli wa salli ya Rabbi ala rasuli. Yani waktub qabul nadhmi al murattabi ala usuli Syafi'i al muttalibi. Kata wa huwa alladhi ilmul usuli syayyada, yani wa ikhtartu ma lubbul usuli atamada. Ilmul usuli arba'un ahkamu adillatun dalalatun hukamu. Fal awal, jadi semacam bi ghairi main, itu hanya untuk nyamakan ini dengan ini. Qismain main. Main artinya adalah syak, ragu-ragu. Jadi bi ghairi main enggak perlu diragukan lagi. Memang hukum itu ya hanya 2, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Baik. Sedikit kita bahas al-ahkam. 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 Ahkam itu bentuk jamak dari hukum. Bentuk jamak dari hukum. Dan hukum itu secara bahasa adalah al-qadha. Secara bahasa hukum itu adalah al-qadha. Yaitu ketetapan, keputusan. Keputusan. Dalam istilah para ulama, hukum al-hukmu, dalam istilah para ulama adalah ma talahu
Khitabus syara' min Al-hukum itu dalam definisi para ulama adalah maqtadhahu khitabus syara', yang dituntut oleh khitab, ucapan dari syariat. Khitabus syara' ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena ucapan yang itu menjadi landasan syariat hanya ucapannya Allah, yaitu Al-Quran, dan ucapannya Rasulullah SAW, yaitu As-Sunnah. Bahasa kasarannya itu berarti hukum itu adalah yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi istilahnya para ulama itu maqtadhahu khitabus syara', atau di sebagian istilah para ulama itu khitabus syari'. Tuai bermirip. Yang dituntut oleh lafaz ucapan dari pembuat syariat. Pembuat syariat itu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah langsung yang ngomong dan jadilah Al-Qur'an. Kadang-kadang diilhamkan kepada Rasulnya dan Rasulullah yang ngomong. Jadilah As-Sunnah. Jadilah As-Sunnah. Karena ini khitabus syara' ya ikhwan. Itu terkadang langsung lafadznya dari Allah. Yani minallahi lafdhan. Lafadznya dari Allah, lafadznya dari Allah, otomatis maknanya dari Allah. Ya wis lah dilengkapi maknan. Ini lafdhan tanpa makna pastilah. Ini jadi Al-Qur'an. Gitu. Yang kedua, khitabus syara' itu minallah maknan dunal lafadz. Maknanya dari Allah tapi lafadznya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan makna itu dalam hatinya beliau SAW dan beliau mengungkapkan dengan bahasa sendiri. Dan itulah apa? As-sunnah atau al-hadis. Itulah sunnah al-hadis. Karena itu sunnah itu juga bagian dari khitabus syara' atau bahasa umumnya bagian dari al-wahyu. Yang Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu enggak bicara karena nafsu tapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diwahyukan apa? Yang diwahyukan itu maknanya. Lafadznya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an yang diwahyukan itu lafadznya sekaligus maknanya otomatis. Ini lafadznya kan otomatis sama maknanya. Itu beda asasi, tapi dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khitabus syara' atau khitabus syari' di sini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lafaz yang datang dari pembawa syariat. Dan yang membawa syariat adalah Allah dan Rasulnya. Jadi yang dituntut oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa saja itu? Min talabin, tuntutan yakni untuk melakukan sesuatu. Talab. Talab itu ya harus mengerjakan sesuatu. Mengerjakan dalam arti mengerjakan atau dalam arti meninggalkan. Au takhir atau apa? Ngasih hak pilih. Tolab itu kadang-kadang aqimu kerjakan, kadang-kadang la taqrabu, yani jangan mendekati. Kan sama-sama tuntutan. Yang satu tuntutan mengerjakan, yang satu tuntutan meninggalkan. Takhir itu silahkan. Silahkan makan, silahkan minum. Yani silahkan tinggalkan juga nggak apa-apa. Mau dilakukan sekarang, mau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Itu takhir. Wadha itu ya penjabarannya nanti pada babnya insyaallah. Jadi penjabarannya nanti pada babnya wadha itu tuh yani yang terdapat dalam wahyu tapi nggak ada tuntutan, nggak ada pilihan. Cuma tanda bahwasanya ini adalah tanda hukum yang lainnya. Lah. Dari sini maka para ulama mengatakan kalau begitu hukum itu ada dua berarti. Hukum yang ada tuntutannya untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan namanya beban syariat. Namanya beban syariat. Dan beban syariat, beban itu dalam bahasa Arab taklif. Yang kedua ada hukum itu yang tidak berkaitan dengan beban. Tapi berkaitan dengan
sesuatu menjadi tanda sesuatu hukum yang lain. Namanya hukum wadha. Makanya boleh mengatakan hukum itu ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wadai. Ini ada jadi hukum, jadi wadai. Ada hukum taklif, ada hukum wadha. Ini. Jadi sebenarnya gampang ya. Usul fikih cuma 4. Jadi manzumah rongkoi masang ini loh tok. Jadi tapi sono gambare. Ini nanti di sini mau dipasang tembok, tapi durung. Selesai kitab ini, itu jadi bangunannya durung ono tembok. Yuk saya berupa ini kita panjang-panjang. Ini panjang-panjang ini. Yuk saya rupo apa jenenge? Soko nang itu. Temboknya nanti. Temboknya kitab di atas ini. Ini kitab di atas ini. Taib ya. Jadi gitu. Usul fikih itu 4, ada hukum, ada dalil, ada dalalah, ada hukum sendiri ada 2. Hukum ini taklifi, hukum wadhi. Apa itu hukum taklifi? Apa hukum wadhi? Pada pertemuan yang akan datang insyaallah subhanahu wa taala. Taib. Ada masalah yang sampai sini? Tidak serius, 1 jam gak kuat tentu. Kau semalam. Taib. Ya. Ya. Ilmu usul fikih yang kita pelajarin itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Apakah di mazhab lain ada usul fikih juga yang berbeda-beda, dan apakah kita harus mempelajari kalau mau mempelajari usul fikih harus memilih salah satunya? Taib ya, kawan. Beliau membuat judul kitab ini dengan An-Nadhmul Murattab fi Usul Fiqhil Muhabbab dalam Usul Fiqh Syafi'iyah. Jadi, tatkala nanti kita bahas dalil dan bahas dalalah. Kalau di sininya nggak ada perbedaan. Semua mazhab sama. Ini jenenge hukum itu ono taklifi, ono wadhi. Taklifi itu ini, wadhi itu ini, itu los tanpa khilaf. Tatkala kita bahas hukum, sopo tuh orang yang berhak ngambil hukum, bahwasanya itu mujtahid atau mujtahid mazhab atau apa, itu hampir nggak ada perbedaan. Titik. Jadi pembahasan ini ya, Wan, itu pintu pendobrak masuk pintu gerbang usul fikih. Jadi ngaji iki di usul fikih itu bisa di halaman. Bisa di halaman nih, turun masuk. Nah, yang di dalam rumah yang isinya usul fikih itu hanya ini. Hanya 2. Niki itu teras belakang. Di teras belakangnya. Inti ini sama ini itu nggak ada perbedaan. Hampir nggak ada perbedaan. Ada titik. Sisi loro adalah opo tentunya sing ada perbedaan. Wong bakwan karo jagung goreng enak sendiri jelas beda kok. Antum mengatakan jagung goreng, singki mengatakan ini bakwan. Nah, titik usul fikih itu di 2 ini. Di dua ini. Ini itu ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Di titik ini loh, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Contoh, tatkala kita mengatakan qaulus sahabi, pendapat sahabat itu hujjah ataukah tidak? Kata Ahmad, hujjah. Indah Ahmad. Hujjah. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata Syafi'i, laisa bihujjah. Tapi kan keduanya sepakat. Semua mazhab sepakat. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas itu hujjah. Wa Qiyas itu hujjah. So, ini dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum. Jadi kalau kita mengenali usul fikih, wala kenapa toyo dalam fikih mazhab Syafi'i kok iki tuh hukumnya begini, padahal ono qaul sahabi ini. Ya memang benar wong dalam fikih Syafi'iyah itu qaul sahabi itu bukan hujjah. Dan itu dikatakan oleh dalam mazhab Imam Ahmad, ya benar karena memang dalam mazhab Imam Ahmad itu qaul sahabi itu hujjah. Qaul sahabi itu hujjah. Itu yani gambarannya. Kayak al haditsu
al-mursal. Apa itu hadis mursal, Iwan? Bukan hadis nakal loh ya. Mursal ku nakal. Nah. Hadis yang seorang tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak masalah fikih itu yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, sumbernya dari sini. Ada dalil tapi mursal, ada hadis tapi mursal. Lah, menghadapi hadis yang semacam ini, kata Ahmad rahimahullah ta'ala hujjah. Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala hujjah bisyurut. Nah, syurutnya itu 4. Mana? Kata Abu Hanifah dan Malik laisa bihujjah. Laisa bihujjah. Itu contoh kecil. Itu contoh kecil. Lah, usul fikih yang kita pelajari ini adalah usul fikih dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi tatkala kita nanti nyampe di permasalahan ininya, mesti diisyaratkan kalau dalam masalah ini para ulama usul fikih sendiri berselisih di titik itu, mesti ada. Jadi beliau mengisyaratkan khilafnya. Padahal kitab tipis. Ini. Kau ya ikhwan, al-usul min ilmi usul itu usul fikih versi Hambali. Jangan antum anggap ya ikhwan usul min ilmi usul itu usul fikihnya Ahlus Sunnah. Itu usul fikih versi Hambali. Ini versi Hanabilah. Ini dan beberapa masalah-masalah yang ada. Contoh kecil. Nah, kayak dalalah. Di masalah dalalah. Di masalah dalalah. Dalil semacam ini, hukumnya begini, itu benar apa tidak? Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati pada babnya. Pada babnya. Secara umum kaidah-kaidah usul fikih itu sama. Ada beberapa masalah kecil-kecil yang beda antara satu mazhab dengan mazhab yang antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Dan kita tidak akan bisa keluar dari mempelajari usul fikih lewat pintu mazhab manapun. Kalau kemudian ada orang menulis mengatakan ini yang paling kuat dari seluruh mazhab, ya itu usul fikih mazhab penulisnya. Mazhab penulis. Contoh misalkan, kita apa lah, ambil kitab apapun. Kita katakan ini usul fikih mazhab apa Ustaz? Mazhab gak jelas. Mazhab penulisnya. Mazhab penulis. Apapun ya ikhwan itu nggak terlalu penting karena ini semua itu cuma jalur. Cuma jalan. Aku lewat sini, sampai lewat kono, sampai lewat kono. Engkau kan ketemu. Di ujungnya nanti akan ketemu, oh alah ternyata masalah ini bodoh, ternyata masalah ini nggak sama, ternyata masalah ini semacam itu. Tapi itu ya kon itu nanti ya kon kita nggak bakal saiki. Tuh, mumet sama. Ini. Dan anak katakan kemarin usul fikih itu 4 level. Ini level awal. Anak-anak Al-Furqan lulus Ma'had Ali itu masih di level 2. Level 3 belum kesentuh. Level 4 pemeneh. Level 4 apa lagi? Allah. Tapi insyaallah sebenarnya yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri sallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.